Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi teman-teman kita di channel 8 Record ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menge-share ya, atau mengerjakan atau ingin membuat tutorial bagaimana caranya kita menyelesaikan soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023 di kompetensi teknik komputer dan jaringan. Nah, kebetulan sekolah kami ini mengambil di paket 2 ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara pengerjaannya? Nah, sebelum kita praktek ya, kita bahas soalnya dulu. Ini teman-teman nggak usah dibaca lah ini ya, untuk halaman 1. Kalau misalnya pengen dibaca boleh ya, nggak ada yang melarang kok. Nah, jadi intinya adalah bagaimana sih kita merancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN routing ya. Jadi ini saya sudah sering sampaikan kepada siswa-siswi ya. Ini yang pertama adalah kita membuat konfigurasi VLAN pada Ether 2 ya. Jadi pada Ether 2 ini kita langsung aja ke gambarnya ya. Intinya kita di sini pada saat uji COM ada wireless, ada switch. Nah, ini switch manageable sih sebenarnya ya. Switch manageable. Nah, karena kita switch manageable ini ya belum banyak ya alatnya. Biasanya di kompetensi TKJ itu alatnya adalah jenis router RP951, 941 ya. Nah, kebetulan kita juga menggunakan router tersebut. Nah, jadi nanti kita rencananya untuk siswa yang akan uji kompetensi itu mereka akan mengerjakan 2 settingan ya. Yang pertama adalah pada router 1 dan yang keduanya pada router 2. Jadi ada 2 router yang akan disetting. Oke, balik lagi ke sini. Intinya kita merancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Oke, yang pertama di sini ya. Jadi ini soalnya ada 10 ya. Ada 10. Nah, sampai 10 ini kan. Nah, kita yang pertama ini dibagi nih. Jadi soal 1 sampai 3 ini ya sudahlah, kita nggak usah kerjakan ya. Jadi ini hanya perintah saja intinya ya. Jadi nggak usah ya, topologi segala macam lah. Nah, intinya kita fokus di nomor 4. Nah, nomor 4 ini ya, jadi intinya adalah kita menyeting pada Ether 2 ya, pada Ether 2 di router 1 ya. Nah, kebetulan saya sudah mengambil gambar ya, milik YouTuber. Ini mohon maaf, ini saya copy ya, saya pakai. Nah, jadi yang pertama adalah PC ya. Ini PC siswa nih, atau laptop. Nah, biasanya di sekolah itu ya kebanyakan PC sih, atau ada juga yang laptop. Nah, ini kita ibaratkan ya laptop lah ya, yang akan dipakai oleh siswa. Jadi yang pertama adalah dari laptop ini kita hubungkan ke Ether 3 ya, yang ada di router 1 ya. Hubungan ke Ether 3 di router 1. Nah, nanti internetnya itu masuk ke Ether 1. Nah, Ether 2 nya ini kita koneksikan ke router yang kedua ya, atau router yang kedua. Nanti router yang kedua kita dikeluarkanlah dari Ether 2 dan Ether 4. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, nanti kalau saya uji COM berapa kabelnya Pak yang harus saya buat? Nah, ini kembali lagi sih kepada sekolah masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman harus membuat kabel strike, biasanya seperti itu kan anak-anak TKJ. Nah, ini yang terpenting adalah kabel dari laptop ini aja ya, dari PC atau laptop yang kalian gunakan untuk menyeting. Ini yang pertama 1 ya, ini yang warna hijau. Terus yang kedua adalah kabel dari Ether 2 router 1 ke Ether 1 di router 2. Jadi intinya membutuhkan 2 kabel. Pak, terus bagaimana Pak cara kita menyeting ini Pak? Berarti butuh komputer lagi dong Pak, kita butuh komputer 2 lagi. Nggak usah ya. Jadi ini cukup hanya 1 aja. Jadi gantian yang ini. Jadi ini bisa, kalau kita misalnya nyeting ini ya, yang pertama ya. Jadi masuk ke router 1 di ETH3. Nah, kalau sudah selesai ini router 1 ini yang sudah disetting, maka teman-teman pindahkan ke router 2. Nah, router 2 di mana penyoloknya? Nah, kita colokkan aja di Ether 5 pada router 2. Nah, kalau sudah disetting ya tinggal dicek aja. Nih, teman-teman kabel dari laptop yang teman pakai ini bisa colok ke Ether 2 dan ke Ether 3 ya, seperti itu. Jadi nanti Ether 2 nih dapat IP berapa, Ether 4 dapat IP berapa. Oke ya.
Ini secara topologi ya. Nah, terus ini handphone wireless dari mana? Ini wireless dari router 1 ya. Jadi teman-teman membutuhkan dua kabel sebenarnya ya. Yang pertama adalah kabel mengkoneksikan dari laptop atau PC ke router, yang kedua router ke router. Jadi cuman butuh dua, oke? Oke, gitu ya penjelasannya. Nah, balik lagi ke soal. Balik lagi ke soal ya, teman-teman. Jadi di sini ini Ether 2, kita bikin VLAN 1, VLAN 2. Ya, ini DHCP pool gitu kan. Nah, ini WiFi. Terus ini juga password dan ini juga DHCP pool juga untuk WLAN atau wireless. Nah, nanti teman-teman bikin user seperti ini ya. Nanti pada saya mempraktekkan ini tidak akan saya buat ya. Mungkin hanya satu saja, misalnya kepala sekolah ya. Saya buat satu user aja. Nanti teman-teman bisa melanjutkannya dengan langkah yang sama. Oke, kita langsung aja ya. Oke, nah ini yang pertama ya. Jadi yang pertama kita menggunakan jenis RB941 dan router yang kedua adalah jenisnya RB951. Nah, kalau dilihat dari gambar tadi ya, untuk router pertama itu kita menggunakan jenis router yang ini ya, RB941 untuk mengeluarkan wireless ya. Jadi kebetulan ini kabel ya, ini kabel ini kan ke ini ya, ke apa? Ke PC ya, di situ ya nyolok ya. Nah, kita koneksikan ke maaf ya, kita koneksikan ke Ether 3. Nah, terus ini adalah kabel internet. Kabel internet kita koneksikan ke router. Maaf ya, karena nggak ada yang pegang kamera. Jadi saya koneksikan ke sini ke router 1 ya, router 1. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi kan topologinya seperti itu ya, ininya secara pengkabelannya. Nah, ada lagi nih kabel lagi. Nah, kabel yang ini ya, kita colok ke Ether 1 pada router 2 ya. Nah, terus ujungnya kemana? Ujungnya adalah kita masuk ke sini ya, ke apa? Ether 2. Nah, seperti itu. Jelas ya teman-teman ya. Ini router 2 Ether 1-nya masuk ke sini, ke Ether 2 router 1. Terus yang ini ya, Ether 3 masuk ke PC di situ. Ya, situ ya. Terus mana lagi? Nah, ini Ether 1-nya ini adalah internet ya, ke situ ke switch. Nah, switch ke sana ke internet ya. Oke, yang pertama kita lakukan penyetingan ini dulu. Oke, yuk kita lakukan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, langkah yang pertama adalah kita klik Winbox ya, Winbox. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, kita lihat ya, tipe yang pertama adalah RB941 ya. Jadi router yang pertama adalah tipenya RB941. Nah, bagaimana cara masuknya? Kita klik MAC address, lalu kita klik connect. Oke, masuk seperti ini. Nah, ini sangat penting teman-teman. Yang pertama adalah kita mengganti identity ya. Jadi identity kita ganti nih. Kan defaultnya Mikrotik ya. Jadi teman-teman nanti pada saat uji kom jangan sampai salah mereset ya router. Nanti yang di reset router teman, nanti temannya kasihan, malah nggak selesai nanti kerjaannya. Nah, jadi kita yang pertama adalah lakukan klik sistem, pilih identity ya, muncul seperti ini, kita ganti. Boleh dengan nama masing-masing router 1. Nah, oke, coba kita close, kita buka lagi. Nah, ini ya. Jadi pada saat uji kom ini banyak banget ini, teman-teman jangan kaget karena di sini identitinya banyak gitu kan, nama masing-masing gitu, aman gitu. Tapi kalau misalnya Mikrotik semua gitu, pasti bingung. Jadi jangan sampai kita salah mereset ya. Apalagi reset punya teman, nanti kasihan temennya nggak keluar nanti, nggak selesai nanti pengerjaannya. Oke, klik 2 kali, reconnect. Oke, sudah ya. Kayak kita mengerjakan sesuai soal ya. Kita mengerjakan sesuai soal.
Yang pertama adalah kita klik apa dulu? Yang pertama adalah kita klik interface. Oke. Klik interface seperti ini, kita klik WLAN 1, kita checklist ya. Ini menandakan kalau WLAN 1 ini aktif. Oke. Yang kedua adalah kita klik plus, pilih VLAN. Nah, setelah itu teman-teman jangan hapus tulisan VLAN 1 ya. Tulis siswa. Ya. Sorry, kita pakai huruf besar saja biar jelas. Nah, terus yang kedua VLAN ID-nya kita ganti dengan angka 10. Lalu kita pilih Ether 2. Ya. Oke. Nah, maka dia akan berada di sub dari Ether 2 ya. Sub Ether 2 itu tuh maksudnya membawahi Ether 2 gitu. Oke, terus lanjut ya. Klik plus lagi VLAN. Pilih guru. Ini sesuai soal. VLAN ID-nya adalah 20. Ini kita pilih Ether 2 juga gitu kan. Dah. Oke ya. Ini ada VLAN 1, ada VLAN 2. Nah, setelah itu teman-teman kita masuk ke IP address. Oke, yang pertama IP address kita buat untuk VLAN 1. Jadi yang pertama adalah kita masukkan IP. Klik plus 192.168. Nah, kita 110/1/24. Nah, kita pilih VLAN 1 siswa. Oke, lanjut klik plus lagi, kita pilih guru. Ini kita masukkan sesuai soal, IP-nya adalah segmen 120.1/24. Oke, bikin lagi. Ini untuk VLAN 1 ya. Adalah segmennya 192.50.1/24. Oke, seperti ini. Kalau udah seperti ini, teman-teman bisa langsung ke DHCP server bisa, boleh ya, atau ke DHCP client dulu boleh. Oke, kita ke DHCP server dulu ya. Nih, ini sudah. Maka kita buat, langsung kita ke DHCP server, lalu kita klik DHCP setup, pilih VLAN siswa, next, next, next. Nah, ini awal dari 10 sampai 25 ya, sesuai dengan soal. Next aja terus. Nah, ini dia DHCP pool 2 ya, nggak apa-apa ya. Lalu kita pilih lagi VLAN guru, next, next, next. Nah, ini kita masukkan 10 sampai 25. Nah, seperti itu. Oke, terus kita pilih lagi untuk WLAN-nya. WLAN juga sama, dari angka 10 sampai 25. Oke. Dah. Ini teman-teman dilihat nih address poolnya ya. Kita WLAN 1 itu ada di DHCP pool 4. Oke. Nah, terus bagaimana selanjutnya adalah kita pilih IP DHCP client. Kita pilih plus, pilih ETH1, oke. Ini harus bound ya. Nah, ini sudah bound nih. Berarti udah benar. Nah, setelah itu kita masuk ke firewall ya. NAT, klik plus. Ini ETH1 ya, internetnya. Actionnya pilih masquerade. Oke. Nah, ini sudah selesai ya untuk DHCP pool, untuk DHCP client. Nah, oke, terus kita masuk ke wireless. Kita klik 2 kali WLAN. Kita masuk ke wireless, pilih AP bridge, ini pilih BGN, ini pilih CE. Nah, kita oke. Nah, kita balik lagi, sorry saya kelupaan, ini security profile ya. Kita klik plus, kita masukkan TKC ya. Kita pilih dynamic key, kita checklist semua bagian kiri. Nah, kita masukkan password 1 sampai 8. Oke. Balik lagi ke sini ya. Saya kelupaan tadi. Nah, balik lagi ke wireless, kita pilih SSID-nya UKK underscore Niko underscore UKK 01 underscore Niko gitu ya, sesuai soal lah seperti itu ya. Kalau tidak salah UKK 01 Niko. Oke, kita lihat soalnya dulu.
Oh, ini UKK ya, nomor absen, nama peserta. Oke. Sip ya, betul ya. Seperti ini. Ini kita pilih security profile-nya TKC. Oke. Sudah jadi. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita bikin hotspot. Hotspot ya, hotspot setup. Nah, kita pilih WLAN. Ini untuk HP ya. Bentar ya, 10 sampai 25. Next. Nah, DNS ini kita masukkan portal. Oh sorry, kita huruf kecil ya. Portal smk sch.id. Next. Nah, kita admin. Kita lihat soal ya. Admin itu berapa sih? Oh, ini kah? Oh, sorry Bu. Oh, ini ya. Ini 10, 11, 12. Ya, sesuai dengan soal aja ya. 10, 11, 12 gitu. Next. Oke, ya. HS Prof 1 ya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke user profile. Kita klik plus, kita masukkan misalnya Capsec gitu ya. User profile-nya Capsec. Ini contoh aja ya. Nah, kita pilih nih DHCP berapa nih ya. Ini teman-teman jangan sampai salah pilih, bisa dilihat di DHCP server tadi. Nah, ini WLAN itu adalah DHCP pool 4. Jadi kita pilih DHCP pool 4 ya. Lalu kita masukkan di sini adalah rate limitnya berapa sesuai soal. Kepala sekolah tuh ini ya. Sorry, ini kehapus. Ini 512 KB ya. 512 K. Gitu aja teman-teman. Ya. Oke, kita pilih non. Nah, ini udah semua. Kita contohkan satu aja ya teman-teman ya. Untuk kepala sekolah, user. Nah, ini admin sudah ada. User klik plus. Ini Capsec. Ya, passwordnya tadi berapa? 123 ya, 12. Ini hotspot 1 ya. 123. Nah, hotspot 1 ini dari mana? Hotspot 1 ini adalah dari sini ya. Hotspot 1 itu dari hotspot nih. Nih dari hotspot 1 ya, dari server. Gitu. Jadi tadi Capsec ya, 10, 11, 12. Nah, kita pilih hotspot 1. Ini Capsec ya. Gitu aja. Ini satu aja lah, saya berikan contoh satu. Jadi masuk ke user profile, bikin user profilenya berapa ya, limitnya, lalu kita masukkan atau kita buat usernya di sini. Nah, ini udah semua teman-teman. Nah, terus bagaimana cara mengganti tampilan ya pada saat login? Nah, ini udah semua nih. Ini udah semua. Ini sudah ya. Tinggal ini. Nih. Selamat datang di hotspot SMK apa gitu kan. Nah, kita masuk kita minimize dulu. Fields. Nah, ini ya, hotspot/login. Tarik ke sini. Udah muncul, klik kanan, lalu kita pilih notepad. Kita cari tulisan selamat datang. Ada tidak ya? Nah, ini nih. Nah, ini. Misalnya selamat datang di SMK Enterisi. Gitu ya. 2023 gitu. Tinggal teman-teman Ctrl S, close ya. Lalu tarik lagi ke sini. Lepas. Ya. Nah, ini akan berubah ya. Jadi teman-teman untuk memastikannya bahwa ini sudah kita rubah adalah dengan melihat tanggal. Nah, kebetulan sekarang tanggal 14 Februari tahun 2023. Nah, semuanya 2021 kan. Ada yang 2022. Udah teman, itu aja ya. Jadi nanti bisa dicek melalui handphone ya. Bisa dicek melalui handphone. Nah, oke, untuk router 1 sudah selesai teman-teman.
Sekarang kita lanjut ke router kedua. Oke, nah sekarang saya melakukan pengujian untuk wirelessnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di laptop ya. Jadi kebetulan nggak ada handphone nih ya, nggak ada handphone, jadi saya nggak bisa pakai handphone, pakai laptop aja lah. Nah yang pertama adalah ini, anggap aja ya handphone pada saat uji kom ya, kebetulan nggak ada handphone jadi saya pakai laptop. Yang pertama adalah kita koneksikan. Nah koneksikan ini kan, tadi kan SSID-nya adalah UKK, nomor peserta dan nama peserta. Ini klik connect ya, klik connect. Nah maka akan minta login, bener nggak? Tadi kan sudah dibuat ya SMKN 1 Trisi 2023 ya. Nah ini nggak langsung muncul tampilan. Kalau misalnya nggak muncul langsung tampilan login, teman-teman bisa ketik portal ya, sesuai tadi kan yang sudah dibuat di hotspot ya, portal smk.sch.id, enter. Nah maka seperti ini, selamat datang di SMKN 1 Trisi 2023. Nah jadi tampilan seperti ini sudah bisa menjawab ya dari soal yang diinginkan untuk merubah tampilan. Nah, udah kita bisa login dengan capsec ya. Tadi kan kita sudah buat capsec tuh, capsec bisa masukkan passwordnya 10 11 12. Nah ini udah masuk ya. Tadi capsec itu kecepatannya berapa ya, 512 kalau tidak salah ya. Oke, lanjut ya. Jadi tadi sudah nyeting router 1. Nah sekarang gampang teman-teman, kita tinggal pindahkan aja. Ini koneksi ke PC ya, masuk Ether 3, kita lepas dan kita pindahkan ke sini teman-teman, ke router 2 di Ether 5 ya, karena disoalkan seperti itu. Yuk kita setting langsung. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung setting di router 2. Nah ini benar ya, jenisnya RB951 ya di router 2. Kita klik MAC address. Jangan lupa yang pertama adalah kita klik sistem, pilih identity, kita masukkan nama ya, underscore router 2. Nah, seperti itu. Terus langkah yang pertama untuk di router 2 adalah kita klik bridge, pilih plus, lalu kita langsung aja oke ya, bridge 1. Lalu kita masuk ke port, klik plus, kita pilih Ether 1 ya. Kita pilih lagi Ether 2. Kita pilih lagi Ether 3. Kita pilih lagi Ether 4. Dan kita pilih lagi Ether 5 ya. 1 sampai 5 lah semuanya. Nah, ini otomatis akan close teman-teman. Jadi jangan panik. Nah, seperti ini. Ya, jadi intinya di bridge semuanya digabung, gak jadi satu. Bisa klik reconnect. Nah, masuk lagi. Oke, terus selanjutnya adalah kita klik bridge ya. Oh udah ya bridge tadi ya, sorry. Terus kita klik switch, kita masuk ke VLAN, klik plus VLAN, lalu kita masuk ke VLAN-nya ini, kita masukkan 10, lalu kita pilih Ether 1 ya ininya, lalu kita klik lagi, kita pilih Ether 2 dan Ether 3. Nah ini untuk VLAN 10, lalu klik plus VLAN 20, kita pilih Ether 1 dan Ether 4 plus. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke port, kita Ether 1 klik 2 kali, ini pilih secure, ini pilih add if missing. Nah kenapa seperti ini, karena ini sesuai dengan permintaan soal ya, yang ini ya. Jadi ini port 1 ini sebagai terang, jadi F missing gitu kan. Oke, ininya 0 aja. Lalu di switch berikutnya ya di Ether 2, yaitu kita pilih secure, kita pilih always strip, kita masukkan 10. Lalu ini juga Ether 3, VLAN ID 10,
Kita pilih secure, ininya pilih always strip ya. Dan Ether 4 kita pilih always strip, ininya 20. Ininya secure. Oke. Dah itu aja teman-teman ya. Jadi Ether 1 sampai Ether 4, Ether 5 nggak usah karena posisinya terkoneksi ke komputer ya. Jadi itu saja. Nah, nanti kita akan coba untuk melakukan cekan ya, mengecek apakah benar mendapatkan IP sesuai dengan VLAN. Oke. Nah, sekarang saya sudah setting ya tadi ya, baik router 1 maupun router 2. Nah, sekarang saya pindahkan ini ya. Ether 5 di router 2 ini kita pindahkan ke Ether 2 ya. Apakah benar nanti di router Ether 2 ini kita mendapatkan IP segmen 10 ya. Ini saya pindahkan. Nah, ini muncul seperti ini. Kita langsung aja yes ya. Nah, maka ini akan terkoneksi internet. Coba kita cek. Tadi di soal itu Ether 2 itu adalah berapa segmennya? 110 kalau tidak salah ya. Nah, ini benar kan? Ya. 110 ya. Benar berarti. Dan internetnya pun ada. Terus setelah itu ya, kita pindahkan ini ya. Pindahkan ke router 4. Apakah benar mendapatkan VLAN guru ya, segmennya kalau tidak salah 120. Ini saya sudah pindahkan, identify. Nah, sudah network, ini sudah jalan internetnya. Di kanan status segmen 100 berapa ya, 20 ya. Oke, benar ya. Di pengujian selesai ya, kemudian selesai di 110 dan 120 ya, VLAN ID-nya. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini membantu ya. Semoga teman-teman kelas 12 TKJ, baik TKJ 1, TKJ 2, baik TKJ manapun di sekolah manapun bisa sukses jikalau mengambil paket 2 ya. Karena ini di tutorial membahas tentang paket 2. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.